Pemirsa, di tengah gelaran KTT ASEAN, lagi-lagi Cina secara sepihak mengeluarkan peta wilayahnya yang terbaru. Dan lagi-lagi dalam peta terbaru itu, Cina memperbesar klaimnya terhadap Laut Cina Selatan. Lagi-lagi pula, Cina mengingkari hukum internasional UNCLOS 1982 yang dulu ia sepakati dan ia ratifikasi sendiri. Nah, apa itu peta terbaru Cina dan apakah Indonesia harus merasa khawatir dengan peta baru ini? Pemirsa, inilah fact check. Lagi, Cina perbesar klaim di Laut Cina Selatan. Pemirsa, kami akan hadirkan peta terbaru yang dirilis oleh Cina secara sepihak. Anda dapat melihat di sebelah kanan saya. Nah, ini dia. Semoga kamera bisa kemudian memperbesar garis putus-putus sebanyak 10 yang kemudian merupakan peta terbaru dari milik Cina. Peta ini membuat masalah baru, pemirsa, karena peta ini memperlihatkan klaim lebih luas terhadap perairan Laut Cina Selatan. Semula, area yang diklaim Cina di perairan Laut Cina Selatan itu dibatasi oleh 9 garis putus-putus atau yang lebih dikenal dengan 9 dash line. Tetapi dalam peta yang terbaru, nah ini dia, kembali saya jelaskan, ini ada 10 garis putus-putus yang terbaru. Anda dapat melihat garis putus-putus yang berwarna kuning. Nah, itu adalah peta terbaru yang dikeluarkan oleh Cina secara sepihak. Dengan kata lain, 10 dash line atau 10 garis putus-putus yang membentuk huruf U ini, ya, bentuknya seperti U dan memiliki paling tidak mengklaim sebanyak 90% dari Laut Cina Selatan ini merupakan klaim terbaru dari pihak Cina. Nah, ini melingkar sejauh 1.500 km di selatan Pulau Hainan dan kemudian memotong zona ekonomi eksklusif sejumlah negara seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, dan kemudian hingga mepet dengan wilayah maritim Indonesia. Nah, Anda bisa melihat ya, negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia mengklaim garis putus-putus milik Cina ini mengambil sebagian dari wilayah mereka. Pemirsa, pada tanggal 28 Agustus 2023 yang lalu, peta ini dirilis secara sepihak oleh pihak Cina dan kemudian langsung memicu dari seluruh negara yang merasa wilayah mereka diklaim oleh Cina. Peta baru ini tidak sesuai dengan hukum internasional, yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Padahal dalam hukum internasional ini, Cina sudah sepakat dan kemudian meratifikasinya, sehingga dianggap aneh ketika tiba-tiba Cina mengeluarkan peta wilayah seenaknya dan kemudian langsung mengklaim itu adalah milik mereka. Pemerintah Cina pun beralasan peta terbaru ini merupakan peta wilayah mereka yang diterbitkan pada tahun 1948 yang lalu. Ini jadi disesuaikan dengan peta yang mereka miliki pada tahun 1948. Nah, pemirsa, kami akan hadirkan negara-negara yang protes keras terhadap Cina. Ini dia, ada India, ada Taiwan, dan kemudian sebagian anggota negara-negara ASEAN, ada Malaysia, ada Filipina, Vietnam, Brunei, dan kemudian sejumlah negara-negara lain. Nah, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan klaim Cina ini tidak memiliki validitas dan melanggar hukum internasional. Kemudian ada juga negara lain, Vietnam, yang mengatakan dengan tegas menolak klaim apapun di Laut Timur oleh Cina. Begitu juga dengan negara-negara yang lainnya, semuanya pada poinnya protes dan kemudian menentang klaim dari Cina ini. Bagaimana kemudian dengan negara Indonesia, pemirsa? Nah, ini pernyataan dari Ibu Menlu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi mengatakan bahwa posisi Indonesia sangat tegas, posisi Indonesia selalu konsisten, yaitu penarikan garis ataupun klaim apapun yang dilakukan oleh negara lain ini harus sesuai dengan hukum internasional UNCLOS 1982. Nah, Indonesia sendiri tidak pernah mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Peta terbaru dari Cina ini pun tidak mengambil wilayah Indonesia, namun Indonesia tetap harus waspada dan menegaskan posisinya bahwa klaim sepihak Cina ini tidak bisa dibenarkan. Nah, pertanyaannya kemudian berikutnya adalah ada apa dengan Laut Cina Selatan? Kenapa kemudian wilayah ini diklaim secara sepihak oleh negara Cina? Kita lihat ke informasi berikutnya. Nah, ini dia. Dan kenapa kemudian negara-negara begitu reaktif atas klaim Cina? Pemirsa, Laut Cina Selatan ini merupakan sebuah wilayah yang membentang seluas 1,4 juta mil persegi di Samudra Pasifik yang kemudian melintasi berbagai negara. Laut Cina Selatan memiliki ratusan pulau dan kebanyakan pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni. Nah, menurut Council for Foreign Relations di wilayah Laut Cina Selatan, wilayah ini ternyata mengandung kekayaan alam yang sangat fantastis. Di wilayah ini ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam, dan tidak hanya itu, ada kajian yang menyebutkan bahwa wilayah ini juga mengandung 213 miliar barel
minyak bumi, di mana ini sama saja dengan 80% cadangan minyak milik Arab Saudi, sebuah negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia. Dan tidak hanya itu, wilayah ini juga disebutkan memiliki sepertiga keanekaragaman laut di dunia yang berkontribusi terhadap 10% dari total tangkapan ikan di planet bumi. Nah, kemudian setelah mendapatkan protes bertubi-tubi dari sejumlah negara, nah ini adalah pernyataan dari pihak Cina. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, pemerintah Cina meminta untuk semua negara yang berkepentingan tidak berlebihan dalam menyikapi klaim Cina. Pernyataan ini dianggap tidak pas ya, karena kemudian setelah pemerintah Cina mengklaim secara sepihak, lalu kemudian ketika mendapatkan reaksi, pemerintah Cina mengatakan jangan berlebihan. Karena itu pernyataan ini dianggap tidak pas oleh sejumlah negara. Nah, meskipun pemirsa Indonesia tidak mengklaim Laut Cina Selatan, namun Indonesia harus waspada dengan Cina karena faktanya mereka ini pernah beberapa kali mengklaim wilayah Indonesia. Nah, ini dia tercatat sebanyak sudah 2 kali setidaknya ya negara Cina ini mengklaim Laut Natuna Utara adalah milik mereka. Di tahun 2019 dan 2020 tiba-tiba ada kapal penjaga pantai yang sedang berkeliaran di wilayah ZEE Indonesia, yaitu di Laut Natuna Utara. Nah, pada waktu itu mereka enggan diusir karena mengatakan klaim itu berdasarkan peta 9 Dash Line itu. Nah, Presiden Jokowi pun sampai datang ke Natuna untuk menegaskan kedaulatan Indonesia. Nah, setelah Presiden Jokowi datang, barulah kemudian Cina menarik kedua kapalnya untuk pergi dari Indonesia. Nah, seperti diketahui pemirsa, Blok Natuna adalah wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Pemirsa, persoalan sengketa Laut Cina Selatan ini sudah bermula sejak puluhan tahun yang lalu. Klaim Cina terhadap teritorial negara lain tentunya tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Apalagi Cina termasuk negara yang meratifikasi hukum internasional UNCLOS 1982. Nah, bertepatan dengan gelaran KTT ke-43 ASEAN, Indonesia sebagai tuan rumah harus menunjukkan solidaritas dan kekompakan dalam menegaskan posisi dalam persoalan Laut Cina Selatan. Apabila ASEAN kompak, maka bukan tidak mungkin Cina akan mundur atas klaim sepihaknya yang bisa mengancam kedaulatan negara-negara ASEAN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.